Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1429 Perjalanan Tanpa Akhir 1. Yun Feng menyipitkan matanya. Raja suku Ciwen juga memiliki tahi lalat di sudut matanya. Dia telah melihat banyak anggota suku Ciwen di sepanjang jalan, tetapi Raja adalah satu-satunya yang memiliki tahi lalat di sudut matanya. Selain itu, lokasi tahi lalat ini hampir sama dengan milik Erlei. Hanya saja warnanya berbeda. Apakah ada hubungan darah antara Raja suku Ciwen dan Erlei? Erlei selalu percaya bahwa dia adalah anggota naga dan suku Ciwen juga percaya bahwa mereka adalah kerabat dekat naga. Keduanya kurang lebih tumpang tindih dan mereka berdua merindukan garis keturunan naga. Yun Feng belum pernah melihat wujud asli suku Ciwen. Akankah bentuk asli Erlei yang lucu mirip dengan suku Ciwen? Merasakan pengamatan Yun Feng, Raja suku Ciwen melirik dengan sangat tajam. Saat dia melihat Yun Feng, ekspresinya tiba-tiba berubah. Sebuah tekanan segera keluar dari tubuh pria itu dan menerkam Yun Feng seperti ombak, seolah hendak menghancurkan dunia. Luo Teng terkejut saat melihat ini. Dia tiba-tiba meraih lengan Yun Feng dan ingin berbalik dan melarikan diri. Dia berteriak, "Sudah kubilang jangan percaya apa yang dikatakan utusan. Ayo pergi." Yun Feng dengan cepat mundur, tapi dia menatap mata Raja suku Ciwen dengan mata hitamnya dan tidak menyerah sama sekali. Raja suku Ciwen tiba-tiba menyipitkan matanya, seolah dia sangat tidak senang dengan sikap langsung Yun Feng. Auranya tiba-tiba meningkat lagi dan mata hitam Yun Feng menjadi gelap. "Yang mulia, tunggu." Gadis itu tiba-tiba bergegas keluar saat ini dan berdiri di depan Yun Feng dengan kuat dengan lengannya. Melihat itu, Raja suku Ciwen langsung berhenti menyerang dan menatap gadis itu dengan wajah muram. "Beraninya kau membawa manusia ini ke dalam wilayah klan?" Yun Feng terkejut. Dia telah ditemukan. Luo Teng juga tercengang. Seperti yang diharapkan dari seorang raja. Dia melihat identitas Yun Feng sepenuhnya dengan satu pandangan. Gadis itu tampak kaget dan sedikit terkejut karena identitas Yun Feng telah diketahui. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Jika bukan karena dia, saya akan mati di tangan suku Ciyuan dan tidak akan bisa kembali ke sini." Raja suku Ciwen mengernyit setelah mendengar itu. Kekejaman di matanya tidak mereda sama sekali saat dia melirik Yun Feng. "Meski begitu, aku tidak bisa membiarkannya hidup. Manusia yang melanggar lautan tak berujung harus mati." Keganasan melintas di mata hitam Raja suku Ciwen dan niat membunuh di matanya terlihat jelas. Hati Yun Feng tenggelam. Sepertinya dia harus bertarung. "Bagaimana jika saya mengatakan bahwa dia adalah kunci untuk mendapatkan barang itu?" Gadis itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak. Raja suku Ciwen langsung kaget. Dia dengan cepat berhenti menyerang dan menatap gadis itu dengan tegas. "Kamu bilang dia kuncinya?" Gadis itu menurunkan lengannya dan menatap lurus ke arahnya dengan mata peraknya. "Tepat. Kalau tidak, aku tidak akan membawa manusia kembali ke sini." Yun Feng mengangkat alisnya. Luo Teng ingin mengatakan sesuatu, tapi dia masih menutup mulutnya rapat-rapat. Siapa yang peduli kunci macam apa dia? Tidak apa-apa asalkan bisa membuat Raja suku Ciwen tidak menyerang mereka. Raja suku Ciwen melirik Yun Feng dengan ekspresi yang sangat rumit. Matanya berkilau lagi dan lagi. Pada akhirnya, dia tiba-tiba berbalik setelah berpikir lama. "Aku akan mengambil apa yang kamu katakan itu benar. Karena dia adalah kuncinya, benda itu pasti akan didapatkan oleh suku Ciwen. Jika kita tidak bisa..." Wajah gadis itu menjadi gelap. Raja suku Ciwen berkata dengan dingin, "Saat itu, aku bahkan tidak akan membiarkanmu pergi." Setelah mengatakan itu, Raja suku Ciwen berbalik dan pergi dengan langkah besar. Tubuhnya segera menghilang dari pandangan semua orang. Gadis itu menghela napas lega. Ada butir-butir keringat di pipinya dan dia masih mengerutkan kening. Dia tidak tahu bagaimana Yun Feng mengungkap identitasnya. "Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada yang akan menyadarinya kecuali kamu?" Luo Teng berjalan mendekat dan berkata. Gadis itu mengerutkan kening dan berkata, "Itulah kebenarannya, aku tidak tahu bagaimana raja mengetahuinya." Luo Teng melirik Yun Feng. "Percayalah padanya, dan kamu akan mati di sini cepat atau lambat." Yun Feng mengangkat alisnya. "Jika bukan karena apa yang dia katakan saat itu, kamu dan aku tidak akan berdiri sekarang. Saya lalai. Mungkin raja memiliki kemampuan yang tidak ku ketahui."
Aku benar-benar tidak berharap dia melihatmu sekilas. Gadis itu tersenyum meminta maaf pada Yun Feng. Yun Feng berkata, apa yang kamu katakan tadi seharusnya kurang lebih benar. Gadis itu terkejut. Pada akhirnya, dia mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Luo Teng langsung cemas setelah mendengarnya. Kamu ingin menggunakan kami. Aku hanya punya firasat samar. Saya tidak yakin. Wajah Yun Feng menjadi gelap. Kamu memikatku karena perasaanmu yang samar dan tidak pasti. Gadis itu tersipu. Saya melakukan ini untuk suku Ciwen. Tentu saja, saya tidak bisa melepaskan kemungkinan apapun. Selain itu, kami memiliki kesepakatan. Anda tidak akan rugi. Yun Feng mencibir. Apa yang kamu katakan tadi membuatku sangat menderita. Tidak mungkin saya meninggalkan wilayah suku Ciwen sekarang. Saya terlibat dalam masalah yang tidak diketahui. Saya akan sedikit banyak mendapat masalah di masa depan. Gadis itu mengerutkan kening. Aku akan berbicara dengan raja. Dan katakan padanya bahwa apa yang kamu katakan tadi hanyalah alasan di saat panik. Lalu, raja itu akan membunuh kita karena marah. Kata Luo Teng di samping. Gadis itu tidak mengatakan apa-apa lagi dan wajahnya juga menjadi sedikit gelap. Yun Feng melirik Luo Teng dan Luo Teng mendengus marah. Mari kita bicarakan ini nanti. Sudah waktunya bagi Anda untuk memenuhi kesepakatan di antara kami. Gadis itu mendongak. Tentu, datanglah ke tempatku bersamaku. Aku pasti akan memberitahumu jawabannya. Yun Feng mengangguk dan mengikuti gadis itu ke istana kerajaan bersama Luo Teng. Mereka tiba di sudut yang sangat terpencil dan sepi. Ada sebuah bangunan kecil berdiri di sini. Melihatnya dari jauh, itu tampak misterius. Setelah gadis itu datang ke sini, para penjaga di belakangnya semua mundur secara otomatis. Hanya Yun Feng dan Luo Teng yang mengikutinya. Setelah masuk, Yun Feng jelas merasakan aura nyaman yang perlahan melayang di angkasa. Bahkan Luo Teng jauh lebih pendiam. Ayo, gadis itu membawa Yun Feng ke sebuah ruangan, tetapi Luo Teng diblokir di luar. Tidak ada apapun di dalam ruangan, kecuali pola misterius besar di tanah, seperti susunan. Gadis itu duduk di tengah barisan, sementara Yun Feng duduk di luar barisan. Gadis itu perlahan menutup matanya. Apa yang ingin kamu tanyakan? Bab 1430 Perjalanan Tanpa Akhir 2. Yun Feng terdiam selama beberapa detik dan akhirnya berkata, metode kebangkitan. Gadis itu tiba-tiba membuka mata peraknya dan menatap Yun Feng dengan kaget. Kemudian, dia menutup matanya lagi. Dengan kemampuanmu saat ini, kamu tidak bisa berhasil sama sekali. Meski begitu, apakah kamu masih ingin bertanya? Metode kebangkitan yang tidak bisa dikendalikan manusia. Itu pasti berbeda secara fundamental dari kebangkitan dengan unsur-unsur gelap. Tidak apa-apa, katakan saja. Gadis itu mendesah pelan. Teknik kebangkitan adalah teknik rahasia kuno yang dapat membangkitkan jiwa yang mati. Ada beberapa persyaratan untuk teknik kebangkitan. Pertama, orang yang menggunakan teknik kebangkitan harus cukup kuat untuk menahan kekuatan kebangkitan. Kedua, Anda harus memiliki jiwa yang utuh dari orang yang akan dibangkitkan. Ketiga, harus ada penggantinya. Pengganti. Gadis itu membuka matanya. Ada banyak cara kebangkitan di dunia, tapi kamu harus membayar harganya tidak peduli yang mana itu. Metode kebangkitan yang ingin Anda tanyakan adalah yang paling mahal. Jika Anda ingin membangkitkan jiwa yang utuh, Anda harus menggantinya dengan yang lain. Bertukar jiwa dengan jiwa. Yun Feng tertegun. Apakah ada persyaratan untuk penggantinya? Gadis itu berkata, kekuatan jiwa pengganti menentukan kekuatan yang dilahirkan kembali. Pikiran Yun Feng cerah. Dengan kata lain, jika dia menggunakan jiwa tingkat dewa untuk menggantikan kakaknya juga akan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa setelah kelahirannya kembali. Dia pikir metode kebangkitan akan sangat rumit dan membutuhkan banyak langkah dan hal. Sekarang, sepertinya selama dia bisa menemukan sisa jiwa kakaknya dan menemukan pengganti yang kuat, dia bisa membangkitkan kakaknya. Teknik kebangkitan itu tidak wajar. Jika Anda menggunakannya secara paksa berkali-kali, pada akhirnya Anda akan bunuh diri. Yun Feng mengerti apa yang dikatakan gadis itu. Memikirkan kembali, setelah senior Yao Guang membangkitkan Mu Changhai, tubuhnya lemah sampai batas tertentu dan dia masih belum pulih sepenuhnya. Dapat dilihat bahwa dibutuhkan energi yang sangat besar untuk mengoperasikan teknik kebangkitan.
Yun Feng sudah tahu dalam benaknya bahwa apa yang harus dia lakukan selanjutnya adalah mencari sisa jiwa kakaknya dan menemukan jiwa pembangkit tenaga listrik sebagai penggantinya. Apa yang dia berikan kepada kakaknya pasti lebih tinggi. Sulit bagi Yun Feng untuk berburu pembangkit tenaga listrik seperti itu. Dia hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Sekarang dia memiliki gagasan yang jelas tentang bisnisnya sendiri. Yun Feng jauh lebih santai dalam pikirannya. Pertanyaan saya sudah terjawab. Sekarang, saatnya berbicara. Apa sebenarnya yang kau dan Raja Suku Ciwen bicarakan? Apa yang dikatakan Yun Feng segera membuat gadis itu lebih waspada. Kenapa kamu menanyakan ini? Kesepakatan kita sudah berakhir. Aku pasti akan memikirkan cara agar Raja melepaskanmu. Yun Feng mengangkat alisnya. Apa yang bisa kau lakukan? Anda sudah mengatakannya. Bagaimana Anda bisa mengambilnya kembali? Apakah Anda lupa apa yang Raja Anda katakan hari ini? Jika kamu tidak bisa mendapatkan benda itu, bahkan kamu mungkin akan mati. Gadis itu menggigit bibirnya dengan lembut. Jelas bahwa dia tidak ingin mengungkapkan apapun. Yun Feng terkekeh. Kami berdua berada di kapal yang sama sekarang. Jika rajamu tidak bisa mendapatkan benda itu, dia tidak akan membiarkanku pergi. Saya tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Gadis itu memandang Yun Feng, yang berkata dengan dingin, karena kamu bilang aku kuncinya, kamu tidak akan dapat menemukan apapun jika aku tidak bekerja sama. Aku akan memberitahu Anda, namun, Anda tidak bisa memberitahu siapapun. Gadis itu berkata dengan cemas. Yun Feng mengangguk, dan gadis itu akhirnya melanjutkan, ada rumor di lautan tak berujung. Ada peta misterius yang berisi rahasia besar dari Endless Ocean. Ada perbedaan pendapat tentang apa rahasia ini, tetapi semua penguasa klan laut percaya bahwa selama mereka mendapatkan peta ini, mereka akan mendapatkan kekuatan misterius dan bahkan dapat menyatukan lautan tak berujung. Namun, peta ini telah dibagi menjadi banyak bagian. Beberapa telah diambil dari samudera tak berujung ke dunia manusia, beberapa telah hilang di tempat yang tidak diketahui, dan 4 disembunyikan di samudera tak berujung. Itu memang sebuah fragmen peta. Yun Feng berpikir sendiri. Peta ini didambakan oleh pembangkit tenaga manusia dan klan laut dari samudera tak berujung. Tampaknya semua pembangkit tenaga listrik terfokus pada fragmen peta kecil. Sekelompok besar orang mungkin akan terkejut ketika sebuah fragmen peta muncul. Kamu ingin fragmen peta itu. Alasan mengapa Anda meninggalkan suku Ciwen juga karena potongan peta itu. Yun Feng mengangkat alisnya dan bertanya. Gadis itu mengangguk. Itu memang masalahnya. Ada berita tentang fragmen peta belum lama ini. Untuk memastikan tidak ada yang salah, Raja mengirim saya ke sana secara diam-diam. Saya tidak tahu bahwa itu tidak terjadi sampai saya tiba. Mungkin suku Ciyuan sengaja menyebarkan berita untuk memancing suku Ciwen agar mengambil umpan, atau mungkin pesan itu benar tetapi mereka terlambat. Singkatnya, suku Ciwen gagal kali ini. Yun Feng berpikir sendiri. Jika fragmen peta masih ada di kaum merfolk, cepat atau lambat kaum merfolk akan dimusnahkan. Si Wen tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Tapi itu cukup untuk menunjukkan betapa fanatiknya kedua ras itu terhadap pecahan peta. 4 bagian ada di samudera tak berujung, yang terbagi menjadi 4 area. Kemungkinan besar ada fragmen peta di setiap area. Fragmen di Laut Selatan tidak diragukan lagi berada di wilayah merfolk. Sekarang fragmen peta ada di tangan Yun Feng, itu berarti dia harus meninggalkan Laut Selatan jika dia ingin menemukan bagian lain. Kamu ingin meninggalkan Laut Selatan dan pergi ke daerah lain. Yun Feng mengangkat alisnya dan bertanya. Gadis itu mengangguk. Awalnya aku punya rencana yang sama, tapi suku Ciyuan pasti akan berpikir begitu juga dan mencoba menghentikanku. Namun, dengan Anda di sini, saya akan lebih percaya diri. Yun Feng berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia memiliki tujuan yang sama dengan suku Ciwen. Menemani utusan untuk mencarinya juga merupakan satu-satunya kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Itu tergantung pada apakah Raja suku Ciwen akan melepaskannya. Memikirkan Raja suku Ciwen, Yun Feng teringat tahi lalat di sudut matanya. Apa arti tahi lalat di sudut mata Raja suku Ciwen itu? Gadis itu terkekeh. Kamu harus melihat bahwa di antara semua anggota suku Ciwen, hanya sudut mata raja yang memiliki tahi lalat ini. Tahi lalat ini adalah lambang raja. Yun Feng tertegun. Tahi lalat ungu muda adalah tanda raja. Apa yang dilambangkan oleh tahi lalat emas di sebelah sudut mata Erlei? Jika ada tahi lalat emas di sudut matanya,
Apa artinya? Yun Feng bertanya dengan lembut. Gadis itu tersenyum. Tahi lalat emas. Gadis itu berdiri dari tanah dan menatap Yun Feng dengan mata peraknya. Tahi lalat emas hanya muncul di naga iblis kuno. Apakah Anda memberitahu saya bahwa Anda pernah melihatnya? Bab 1431 Perjalanan Tanpa Akhir 3. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Gadis itu berjalan keluar dengan senyum tipis. Yun Feng memang pernah melihatnya sebelumnya. Pria dengan tahi lalat ini masih berada di cincin kontraknya sekarang. Naga iblis kuno. Tahi lalat di sudut mata Erlei adalah simbol naga iblis kuno. Naga iblis kuno juga seekor naga, tetapi tubuh asli Erlei sama sekali tidak berhubungan dengan naga. Yun Feng mengerutkan kening dan berpikir untuk waktu yang lama. Erlei kemungkinan besar memiliki garis keturunan naga iblis kuno, tetapi itu tidak murni, atau tubuh aslinya tidak akan seperti itu. Bermutasi, atau apakah dia memiliki garis keturunan lain? Meskipun dia masih belum memiliki jawaban yang pasti, dia akhirnya mendapatkan beberapa petunjuk tentang latar belakang Erlei. Memang ada garis keturunan naga di tubuhnya, atau dia tidak akan percaya begitu kuat bahwa dia adalah anggota naga. Namun, garis keturunan ini milik naga iblis kuno dan tidak berada di sisi yang sama dengan naga saat ini. Identitas manusia Yun Feng tidak menyebar. Raja suku Ciwen sedikit banyak percaya dengan apa yang dikatakan oleh sang utusan. Yun Feng adalah kuncinya, jadi dia pasti tidak bisa menyerang Yun Feng. Yun Feng dan Luo Teng tinggal di tempat gadis itu selama beberapa hari. Luo Teng tidak tahan lagi. Seringkali dia meminta Yun Feng untuk menyerahkan barang itu agar dia bisa pergi, tapi Yun Feng benar-benar tidak punya apa-apa untuk diberikan padanya. Dia menjelaskan kepadanya bahwa hanya ada satu Yuyan muda di dalam kotak, tapi Luo Teng jelas tidak mempercayainya. Pada akhirnya, Yun Feng tidak repot-repot menjelaskan. Meskipun Luo Teng frustrasi, dia masih ingin mengikuti Yun Feng, seolah dia tidak akan berhenti sampai dia memberikannya padanya. Yun Feng tidak bosan beberapa hari ini. Dia biasanya bermain dengan Yuyan muda itu. Little Yuyan sama sekali tidak takut pada Yun Feng. Ia paling suka berlari bolak-balik di sekitar jarinya. Kumis kecil yang hampir transparan itu juga suka berlarian di sekitar jari Yun Feng. Itu tak terhitung kali lebih manis daripada yang tak tahu malu yang ditemui Yun Feng saat itu. Luo Teng menyaksikan dengan marah di samping. Dia tidak percaya bahwa ada hal seperti itu di dalam kotak. Yun Feng bertanya pada Luo Teng apa yang ingin dia temukan, tapi dia tetap diam. Kalian berdua, ikut kami. Raja ingin bertemu denganmu. Beberapa penjaga meraung dengan kasar dan menunjuk Yun Feng dan Luo Teng. Little Yuyan bersembunyi di telapak tangan Yun Feng dalam ketakutan dan hanya dua kumisnya yang berayun lembut. Yun Feng menyingkirkan Little Yuyan dan bangkit untuk berjalan. Luo Teng mengikutinya dengan enggan. Keduanya dibawa ke aula yang sangat mewah. Dari jauh, mereka bisa melihat Raja suku Ciwen duduk tegak di atasnya, dan ada deretan orang yang duduk di kedua sisinya. Mereka semua adalah anggota lama suku Ciwen. Utusan berdiri di tengah. Ketika Yun Feng dan Luo Teng masuk, semua orang langsung melirik mereka seperti puluhan radar yang memindai Yun Feng. Luo Teng tampak sangat tidak nyaman, tapi Yun Feng masuk tanpa mengubah ekspresinya. Melihat betapa tenangnya Yun Feng, Raja suku Ciwen mau tidak mau meliriknya beberapa kali lagi, tapi dia masih memiliki niat membunuh terhadap Yun Feng. Yun Feng berdiri di belakang Luo Teng dan sebuah suara segera terdengar di kedua sisi. Apakah ini kunci yang disebutkan utusan? Gadis itu mengangguk. Tuanku, ini dia. Bagaimana bisa orang luar seperti itu menjadi kunci kita? Apakah dia mata-mata yang dikirim oleh suku Ciyuan? Apakah dia akan mengadakan pertunjukan? Gadis itu berkata, Tuanku, apakah Anda bahkan meragukan apa yang saya katakan? Bukan itu yang kami maksud, tapi, identitasnya sebagai orang luar memang agak mencurigakan. Perbincangan hangat pun langsung terjadi di lokasi. Yun Feng berdiri di sana dan tidak memperhatikan. Gadis itu juga tampak acuh tak acuh. Orang terakhir yang sampai pada kesimpulan adalah raja yang tinggi dan perkasa. Ketika diskusi akhirnya berakhir, seseorang di sebelahnya berdiri. Yang mulia, meskipun kita tidak bisa meragukan apa yang dikatakan utusan, kita harus lebih atau kurang berhati-hati. Raja suku Ciwen, yang duduk di kursi utama, menatap Yun Feng dalam-dalam. Jelas bahwa tidak ada sesepuh dari suku Ciwen yang hadir yang tahu bahwa dia adalah manusia.
Raja suku Ciwen tidak bisa menahan cemberut. Manusia ini cukup mampu. Dia melambaikan tangannya dan semua orang diam. Tidak ada keraguan tentang apa yang dikatakan utusan, tetapi kamu juga masuk akal. Kalau begitu, Raja suku Ciwen bertepuk tangan dan sesosok muncul di belakangnya dari arah yang tidak diketahui, berdiri tegak dan lurus. Wajahnya yang sangat biasa tanpa ekspresi, memberi orang perasaan tumpul dan menindas. Jiao Yun, ikutlah dengan mereka. Ingat tugasmu, lindungi utusan. Tidak ada yang salah. Ya, dia melirik Yun Feng tanpa ekspresi. Yun Feng merasakan permusuhan yang tak bisa dijelaskan. Gadis itu tidak bisa menahan cemberut saat melihat Jiao Yun di sebelah raja. Ekspresi orang-orang di kedua sisi juga agak aneh saat melihat Jiao Yun. Yun Feng tidak mengetahui identitas Jiao Yun, tetapi dia tahu bahwa meskipun dia meninggalkan tempat ini, dia mungkin tidak dapat bergerak dengan bebas. Utusan baru saja kembali ke wilayah suku Ciwen belum lama ini dan hendak berangkat lagi. Kali ini, tujuan Yun Feng dan yang lainnya berada di luar Laut Selatan. Pengikut Jiao Yun memberi mereka jaminan kekuatan yang lebih baik. Yun Feng tidak bisa mengetahui garis bawahnya, jadi kekuatannya berada di atas miliknya. Itu bagus. Jika sesuatu benar-benar terjadi, dia akan menyerahkan segalanya padanya. Kali ini, semua orang pergi secara rahasia. Selain Jiao Yun, ada juga sejumlah penjaga. Hanya ada 3 dari mereka. Jika suku Ciwen membuat langkah besar, pasti akan menarik perhatian suku Ciyuan. Utusan dari suku Ciyuan jauh lebih lemah dari gadis itu, jadi mereka pasti harus memperhatikan pergerakan suku Ciwen setiap saat. Yun Feng dan Luo Teng tetap diam sepanjang jalan, begitu pula Jiao Yun dan beberapa penjaga. Utusan dijaga dengan hati-hati di tengah oleh mereka, sementara Yun Feng dan Luo Teng mengikuti di belakang, tetapi Jiao Yun masih akan memperhatikan mereka berdua. Sungguh frustasi. Luo Teng mengutuk diam-diam, tapi Yun Feng tidak peduli. Dia masih harus menyelinap pergi ketika dia menemukan kesempatan. Jika dia benar-benar mengikuti mereka selama ini, akan merepotkan baginya untuk melakukan banyak hal dan dia tidak akan bisa melakukannya. Melihat Yun Feng tidak menanggapi, Luo Teng berbalik. Apakah kamu tidak ingin memukul pria itu? Yun Feng melirik Luo Teng. Saya menyarankan Anda untuk diam. Luo Teng tertegun dan segera merasakan tatapan tajam menyapu. Tatapan muram Jiao Yun tertuju pada mereka berdua. Luo Teng langsung marah dan mengutuk. Jiao Yun segera terlihat sangat mengerikan. Dia melambaikan tangannya dan semua orang berhenti. Bab 1432 Perjalanan Tanpa Akhir 4. Nak, jika kamu mengatakan itu lagi, aku akan memotong lidahmu. Tatapan kejam Jiao Yun membuat Luo Teng sedikit takut. Yun Feng melirik Jiao Yun, yang langsung menatapnya. Mengapa? Apa kau punya masalah dengan itu? Yun Feng mengangkat alisnya. Utusan dengan cepat berkata, Jiao Yun, jangan lupa betapa pentingnya dia bagi kita. Ekspresi Jiao Yun membeku dan dia melirik Yun Feng dengan enggan. Ayo pergi. Rombongan berangkat lagi, tapi sikap Jiao Yun sedikit berubah. Dia tidak seagresif sebelumnya, seolah menyadari pentingnya Yun Feng bagi mereka. Apakah mereka bisa mendapatkan sesuatu tergantung padanya. Tim bergerak maju dengan cepat dan berusaha keluar dari Laut Selatan secepat mungkin. Mereka harus meninggalkan Laut Selatan secepat mungkin untuk sepenuhnya menghilangkan keterikatan suku Ciyuan. Meskipun berbahaya di lautan asing, itu lebih baik daripada berjaga-jaga terhadap orang lain. Perbatasan Laut Selatan ada di depan, kata Luo Teng dengan suara rendah. Yun Feng mendongak dan melihat ke kejauhan. Tampaknya ada penghalang transparan di laut di depannya. Rumput laut yang sangat subur di tanah membentuk perbatasan berwarna-warni. Selama mereka melintasi perbatasan ini, bahkan jika suku Ciyuan mengejar mereka, mereka tidak akan dapat menimbulkan masalah di laut lain dengan santai. Apakah menurutmu suku Ciyuan bisa mengejar ketinggalan? Luo Teng tersenyum sombong. Yun Feng meliriknya. Kami pergi secara rahasia. Meskipun suku Ciyuan mengawasi mereka dengan cermat, sangat sulit untuk menemukan kami, kecuali pesannya bocor. Luo Teng terkekeh saat kilatan cahaya melintas di mata hitamnya. Perlakukan saja itu sebagai hadiah dariku untuk mereka. Yun Feng terkekeh diam-diam. Anak ini berpikiran sama dengannya. Bagaimana dia bisa menyingkirkan Jiao Yun? Dia pasti harus menimbulkan masalah, dan itu pasti masalah yang rumit, yang tentunya akan menjadi pengejaran tanpa henti dari suku Ciyuan. Jika suku Ciyuan telah melakukan penyergapan di sini,
bahkan Jiao Yun akan terlalu sibuk untuk memedulikan orang lain. Luo Teng mengedipkan mata pada Yun Feng. Keduanya melambat dan menjauhkan diri. Ketika mereka tiba di suatu tempat, tubuh Luo Teng melintas ke samping dan Yun Feng juga melintas. Keduanya langsung bersembunyi di lubang lebar di mana mereka bisa melihat situasi di depan. Teman-teman, kemana kamu pergi dengan terburu-buru? Suara santai tiba-tiba keluar dari semak-semak di depan mereka. Melihat orang itu, wajah Jiao Yun langsung menjadi gelap. Lindungi utusan. Beberapa penjaga segera mengepung gadis itu, sementara gadis itu melihat ke belakang dengan panik dengan ekspresi khawatir, hanya untuk menemukan bahwa Yun Feng dan Luo Teng sudah pergi. Jiao Yun, kamu memang yang mereka kirim. Sepertinya saya membuat pilihan yang tepat untuk datang. Orang yang berbicara adalah seorang jenderal yang galak dari suku Ciyuan. Dia sangat dihargai oleh Raja suku Ciyuan. Dalam hal dendam pribadi, dia telah mengumpulkan banyak hal dengan Jiao Yun. Saat musuh bertemu, mata mereka pasti merah. Beberapa sosok lagi muncul dari semak-semak. Jiao Yun mengerutkan kening. Kamu telah berbaring di penyergapan di sini. Hahaha, kamu benar. Aku sudah lama menunggumu. Otot dan tulang saya hampir berkarat. Bagaimana kalau berlatih denganku? Wajah Jiao Yun menjadi gelap. Dia berbalik dan murid-muridnya menyusut. Kedua orang itu telah pergi. Sebuah pikiran segera melintas di benaknya. Apakah kedua orang itu dengan sengaja melepaskan informasi dan rute mereka? Jika tidak, bagaimana orang-orang dari suku Ciyuan bisa menyergap mereka dengan begitu tepat? Kamu masih ingin mencari di tempat lain. Jenderal suku Ciyuan sudah bergerak dan menyerang. Wajah Jiao Yun menjadi gelap. Dia tidak punya waktu untuk peduli tentang hal lain sekarang. Dia harus mengalahkan orang licik ini dulu. Sialan, perbatasan tepat di depannya. Jenderal suku Ciyuan bergerak, dan yang lainnya pasti menyerang juga. Lindungi utusan. Ketiga pengawal suku Ciwen itu segera melawan dan mendorong gadis itu ke belakang, agar tidak terpengaruh. Orang-orang Ciwen dan Ciyuan memulai pertempuran sengit yang sangat dekat dengan perbatasan. Suku Ciwen kali ini tidak membawa terlalu banyak orang. Termasuk Jiao Yun, hanya ada 4 dari mereka, tapi ada 7 atau 8 orang di pihak Ciyuan. Mereka memiliki keuntungan besar dalam jumlah dan memiliki inisiatif untuk menyergap. Keluarga Ciwen secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Jiao Yun baik-baik saja, tapi 3 penjaga lainnya jelas sudah kewalahan. Luo Teng menyaksikan dengan senang hati dari belakang, tapi Yun Feng mengerutkan kening dan mengarahkan pandangannya pada 3 penjaga suku Ciwen. Mengapa? Apakah Anda ingin membantu? Luo Teng menoleh dan bertanya. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Aku butuh utusan. Luo Teng terkejut. Melihat Yun Feng yang hendak bangun, dia bertanya, Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Dia membalik pergelangan tangannya dan sebuah botol kecil muncul di tangan Yun Feng. Dia mengangkat kepalanya dan meminum semuanya. Luo Teng tercengang. Setelah meminum ramuan itu, bibir merah Yun Feng sedikit melengkung dan tubuhnya tiba-tiba berkelebat, berubah menjadi bayangan hitam yang menghilang di depan mata Luo Teng. Luo Teng segera menggosok matanya dengan keras. Melihat bayangan hitam Yun Feng menuju ke arah utusan, jelas berusaha untuk pergi, dia segera bangkit. Anda ingin menyingkirkan saya? Mustahil. Utusan dilindungi di belakang dan terus mundur. Dia tidak bisa membantu tetapi terlihat sedikit panik. Begitu suku Ciwen dikalahkan, dia hanya akan mati. Aduh! Gadis itu tiba-tiba berteriak, karena seseorang sudah mendekatinya dalam sekejap. Pinggangnya dipegang erat oleh lengan ramping. Yun Feng mengangkat gadis itu dan bergerak menuju garis pantai dengan cepat tanpa henti. Itu kamu. Gadis itu melihat bahwa itu adalah Yun Feng dan berteriak lagi. Yun Feng tidak bisa menahan cemberut. Gadis itu segera berkata dengan marah, kamu memberitahu orang-orang dari suku Ciyuan di mana kita berada. Gadis itu membuka mulutnya karena terkejut. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa lagi dan membawanya ke perbatasan dengan kecepatan penuh. Jiao Yun pasti memperhatikan gerakan Yun Feng. Brengsek. Jiao Yun meraung dan tiba-tiba meledak dengan kekuatan, menjatuhkan jenderal suku Ciyuan ke belakang. Kemudian, dia bergegas menuju Yun Feng seperti pelangi. Yun Feng berbalik dan melihat Jiao Yun mengejarnya dengan cepat. Dia memang pengikut. Butuh usaha untuk menyingkirkannya. Letakkan utusan. Jiao Yun meraung dari belakang dan mempercepat lagi. Yun Feng melihat perbatasan tidak jauh ke depan dan mencibir.
Dia memegang tubuh gadis itu dan melaju ke depan dengan cepat, meningkatkan kecepatannya juga. Bab 1433 Perjalanan Tanpa Akhir 5. Jangan pernah berpikir untuk menyingkirkanku. Sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. Yun Feng melihat Luo Teng mengejarnya. Bagaimana anak ini bisa begitu cepat? Yun Feng memandang Luo Teng, yang mengejarnya, dengan kaget. Dia telah mengambil ramuan untuk memiliki efek yang begitu cepat. Tampaknya kecepatan adalah keunggulan terbesar Luo Teng. Dia jauh lebih cepat dari Jiao Yun. Melihat Luo Teng mengejar, wajah Jiao Yun langsung memerah dan kecepatannya meningkat lagi, menutup celah antara dia dan Yun Feng. Yun Feng memandang Jiao Yun, yang terus-menerus memperpendek jarak di belakangnya, dan tahu bahwa pada akhirnya dia akan terjebak. Dia melirik Luo Teng, yang sudah setara dengannya, dengan mata hitamnya. Bisakah kamu lebih cepat? Jika kamu ingin menyingkirkanku, kamu harus lebih cepat dariku. Yun Feng sudah memiliki ide di benaknya. Dia tiba-tiba melemparkan gadis itu ke depan. Gadis itu berteriak. Jiao Yun, yang mengikuti di belakang, melebarkan matanya saat melihat ini. Beraninya dia melakukan ini. Luo Teng juga bingung, tetapi Yun Feng berkata, jika kamu tidak bisa menangkapnya, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan benda itu. Mata Luo Teng melebar setelah mendengar itu. Dia meraung, kamu memang memilikinya. Brengsek. Yun Feng dengan cepat menunjuk ke depan. Luo Teng bergegas maju tanpa sepatah kata pun. Tidak masalah baginya untuk menangkap utusan sama sekali dengan kecepatannya. Setelah menangkapnya, mereka seharusnya langsung melintasi perbatasan, dan yang perlu dia lakukan adalah menyingkirkan pengikut ini. Aura klan laut kuno segera melonjak dengan ganas di tubuh Yun Feng. Lengannya yang ramping segera ditutupi dengan lapisan sisik aneh dan jari-jarinya langsung berubah menjadi cakar yang tajam. Garis vertikal di mata Yun Feng memancarkan cahaya iblis dan dia terlihat agak jahat. Dia berbalik dan menatap murid-murid Jiao Yun dengan mata iblisnya. Kemarahan di mata Jiao Yun membara dengan ganas. Sudut mulut Yun Feng sedikit melengkung dan dia mengangkat cakarnya yang tajam di depannya dari kanan ke kiri, menebas dengan ganas. Berdengung. Getaran dahsyat yang tak terlihat menyebar dari tempat Yun Feng lewat. Seluruh ruang bergetar hebat beberapa kali dan pusaran dengan cepat terbentuk antara Yun Feng dan Jiao Yun. Di mana cakar tajam Yun Feng lewat, air laut di sekitarnya terus berputar. Yun Feng memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas maju lagi. Dia melihat perbatasan di depannya dengan senyum di bibir merahnya. Sepertinya kali ini dia benar-benar menghilangkan bayangannya. Jiao Yun tiba-tiba bergegas ke pusaran dan menghabiskan banyak upaya untuk keluar dari pusaran dengan putus asa. Melihat perbatasan yang kosong, tubuhnya sedikit gemetar karena marah. Dia ingin meningkatkan kecepatannya dan mengejarnya tanpa ragu, tetapi anggota suku Ciyuan di belakangnya juga telah tiba. Jiao Yun, kemana kamu pergi? Kekuatan sengit datang dari belakang. Jiao Yun hanya bisa berbalik dan bertarung. Pertarungan ini membuatnya tahu bahwa dia tidak akan bisa mengejar bahkan jika dia mau. Serangan Jiao Yun meningkat pesat dan kekuatannya jauh lebih ganas. Semua amarahnya dilampiaskan, membuat anggota suku Ciyuan langsung sulit untuk melawan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Raungan keluar dari mulut Jiao Yun dengan keengganan dan kemarahan yang kuat. Itu terus menyebar dan menghilang dalam gelombang air. Yun Feng tidak berhenti setelah melewati perbatasan. Dia bergegas maju dengan cepat tanpa mengubah kecepatannya. Lengannya kembali normal, tapi telapak tangan Yun Feng merah dan seluruh tangannya mati rasa. Dia mengumpulkan semua aura dan energi di dalam tubuhnya di tangannya saat itu, yang membuat tangannya sedikit tak tertahankan. Untungnya, itu sepadan karena dia menghentikan pengikut itu. Dia mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh Luo Teng dan terus bergerak maju. Rutenya sedikit terpelintir. Setelah melakukan perjalanan beberapa saat, dia akhirnya menemukan Luo Teng dan gadis itu. Setelah Yun Feng tiba, Luo Teng yang frustrasi segera berjalan mendekat. Beri aku benda itu. Saya sudah melakukan apa yang Anda katakan. Yun Feng berkata, aku tidak pernah mengatakan bahwa benda itu ada padaku. Kamu? Luo Teng sangat marah hingga wajahnya memerah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Yun Feng. Yun Feng mengangkat alisnya. Kau membantuku kali ini. Saya tidak memiliki benda itu, tetapi saya dapat membantu Anda menemukannya. Luo Teng melirik Yun Feng dengan marah dan hanya merasa bahwa dia terlalu licik.
Yun Feng tidak berbohong sama sekali. Hanya saja Luo Teng tidak mempercayainya. Dia telah waspada terhadap Yun Feng sejak awal. Yun Feng mengangkat bahu. Jika dia tidak percaya padanya, biarlah. Yun Feng berjalan ke arah gadis itu dan terkekeh. Jangan khawatir. Tujuan kali ini tetap sama. Hanya kita bertiga. Gadis itu berpikir sejenak. Bagaimanapun, wanita itu adalah manusia. Jiao Yun tentu saja tidak mengetahui hal ini. Selain itu, dia juga tidak suka Jiao Yun mengikutinya. Tidak ada yang menginginkan tekanan yang menyesakkan sepanjang waktu. Ini bagus. Kemampuan Feng Yun tidak buruk. Jika mereka berhati-hati, mereka pasti akan baik-baik saja. Mengerti? Tapi Jiao Yun juga akan datang ke sini. Saat itu, Luo Teng menggaruk kepalanya dengan frustrasi. Kapan tepatnya kamu akan memberikan benda itu kepadaku? Yun Feng mengangkat alisnya. Sepertinya dia tidak bisa berkomunikasi dengan anak ini secara normal lagi. Yun Feng mengabaikan Luo Teng. Laut yang mana ini? Gadis itu melihat sekeliling. Ini adalah perbatasan 4 lautan. Mari kita lihat laut mana yang akan kamu tuju. Laut Utara, Laut Barat, dan Laut Timur. Laut mana yang harus kita tuju dulu? Menurutmu laut mana yang harus kita tuju? Utusan itu seperti gudang harta karun pengetahuan tentang samudera tak berujung. Dengan dia di sini, seharusnya tidak ada yang dia tidak tahu. Gadis itu terdiam beberapa saat. Ayo pergi ke Laut Barat. Klan laut yang tinggal di Laut Utara terlalu agresif. Laut Timur juga tidak damai. Ayo pergi ke Laut Barat dan cari tahu lebih banyak tentang situasinya terlebih dahulu. Yun Feng setuju. Lagi pula, dia sama sekali tidak tahu banyak tentang lautan tak berujung. Dengan seorang utusan di sini, dia bisa menyelamatkan banyak masalah. Panggil saja aku Qi Luo di lautan lain, kata gadis itu. Saya sudah lama tidak menggunakan nama ini. Aku benar-benar takut aku akan melupakannya. Yun Feng tersenyum lembut. Aku akan mengingatnya, Qi Luo. Ayo pergi. Qi Luo mengangguk dan berjalan maju bersama Yun Feng. Luo Teng hanya bisa mengikuti mereka. Mereka bertiga segera menghilang dari perbatasan, memasuki Laut Barat. Seberkas sinar matahari menembus laut dan menyinari dasar laut yang dalam, membawa serta bintik-bintik cahaya. Lautan yang luas beriak sedikit, menciptakan gelombang seperti ikan duyung yang sedang berenang. Garis anggun mereka terus memanjang dari laut. Air laut melonjak dari laut dan menghantam dasar tebing, menyebabkan gelombang. Sosok ramping berdiri tertiup angin, lengan bajunya berkibar tertiup angin dan rambut pendek di kepalanya menari sembarangan. Bab 1434 Perjalanan Tanpa Akhir 6. Dia melihat ke permukaan samudera tak berujung dengan kilatan kegelapan di mata hitamnya. Kehidupan di 4 lautan samudera tak berujung berbeda. Meskipun mereka semua berada di laut dalam yang sama, ada perbedaan yang sangat besar. Terlepas dari anggota suku Ciyuan dan suku Ciwen yang sedikit mendominasi, anggota klan laut lainnya di Laut Selatan semuanya lembut. Sebagian besar anggota klan laut yang tinggal di Laut Utara memiliki kepribadian dan temperamen yang berapi-api. Mereka paling suka memecahkan masalah dengan paksa. Sebagian besar anggota klan laut yang tinggal di Laut Timur sedang merencanakan sesuatu. Jika Anda tidak berhati-hati, Anda akan digiring ke dalam jebakan dan Anda tidak akan tahu bahwa Anda sedang dimanfaatkan. Laut Barat jauh lebih stabil. Semuanya di sini adalah tentang keadilan. Jika Anda melanggar keadilan, Anda tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Setelah Qi Luo menjelaskan situasinya secara umum, Yun Feng memiliki pemahaman kasar tentang 4 lautan. Saat ini, mereka berada di Laut Barat. Dia tidak perlu mempertimbangkan hal lain, tetapi dia harus melakukan apa yang dia katakan, atau akan ada banyak masalah di Laut Barat. Kali ini, mereka ada di sini untuk menemukan pecahan peta. Big Shots di Laut Barat harus mencari dengan cemas dan gerakan mereka pasti tidak akan mencolok. Sangat sulit untuk mendapatkan beberapa informasi. Anggota klan laut yang berstatus tinggi di Laut Selatan adalah suku Klan Phoenix. Tidak seperti di Laut Selatan, suku Klan Phoenix memiliki suara mutlak di Laut Barat dan memiliki satu-satunya posisi tertinggi. Jika mereka ingin mendapatkan informasi tentang fragmen peta, mereka hanya bisa mengetahuinya ketika mereka pergi jauh ke dalam tempat Klan Phoenix Tribe. Yun Feng dan yang lainnya segera melanjutkan untuk masuk lebih dalam ke Laut Barat. Meskipun mereka bertiga berasal dari laut lain, klan laut di barat tidak menunjukkan banyak permusuhan.
Mereka hanya melihat orang asing beberapa kali lagi. Yun Feng mengeluarkan finger spiritual jade saat mereka terus masuk lebih dalam. Melihat bintik-bintik cahaya yang berkilauan di atasnya, dia tidak bisa menahan cemberut. Jiao Yun jauh lebih cepat dari yang dia kira. Dia sudah memasuki Laut Barat. Dia menyingkirkan finger spiritual jade dengan hati-hati dan mengangkat bibir merahnya. Tidak peduli seberapa cepat Jiao Yun, dia tidak akan bisa mengejar. Wilayah suku klan Phoenix sangat luas dan menduduki sebagian besar Laut Barat. Dapat dikatakan bahwa mereka memiliki jumlah ras terbesar di Laut Barat. Mereka memiliki keunggulan yang kuat dalam hal jumlah dan kekuatan. Ketika Yun Feng dan yang lainnya tiba di daerah perbatasan suku klan Phoenix, Qiluo berkata dengan suara rendah, meskipun suku klan Phoenix tidak menolak orang asing, mereka sangat waspada terhadap klan laut dari luar. Tidak nyaman bagi kita untuk bergerak ketika kita memasuki wilayah mereka. Luo Teng melihat ke depan. Dengan kata lain, kita akan diawasi lagi oleh semua suku klan Phoenix. Qi Luo mengangguk. Bisa dibilang begitu. Mereka akan melihat semua yang kita lakukan. Jika ada yang tidak beres, suku klan Phoenix akan segera memberikan perhatian khusus kepada kita. Yun Feng mengerutkan kening. Dalam hal ini, gerakan mereka akan tertahan dan akan sulit bagi mereka untuk bertindak sama sekali. Bahkan jika mereka ingin melakukan hal-hal biasa, mereka akan mendapat perhatian khusus, apalagi bertanya tentang potongan peta. Jika mereka melakukan sesuatu yang tidak biasa, perjalanan mereka ke sini akan sia-sia. Kami sudah di sini. Apa menurutmu kita bisa kembali ke jalan kita datang? Tidak mungkin bagi kami untuk menjadi anggota klan Phoenix Tribe. Dengan begitu, kita akan dapat menghemat banyak waktu. Luo Teng meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan berkata, tetapi apa yang dia katakan membuat pikiran muncul di benak Yun Feng. Jika dia bisa menjadi anggota klan Phoenix Tribe, dia akan sangat bebas melakukan apa saja dan tidak perlu khawatir. Namun, Yun Feng tidak dapat menjamin apakah ramuan transformasi efektif pada klan laut. Selain itu, aura klan laut sedang beredar di tubuhnya saat ini. Ramuan transformasi efektif pada manusia, tetapi apakah itu masih efektif pada dirinya saat ini? Dia harus mencoba apapun yang terjadi. Pasti akan lebih baik jika dia berhasil. Jika dia tidak berhasil, dia hanya bisa memikirkan cara lain. Aku punya cara untuk menghilangkan pengawasan dari klan Phoenix Tribe, kata Yun Feng. Luo Teng mengangkat alisnya. Cara apa? Kecuali kamu bisa menjadi anggota klan Phoenix Tribe. Yun Feng terkekeh. Bukan tidak mungkin untuk menjadi anggota klan Phoenix Tribe, tapi kami membutuhkan sesuatu dari klan Phoenix Tribe. Qi Luo memutar mata peraknya. Apakah kamu berbicara tentang ramuan transformasi? Ramuan transformasi. Luo Teng terkejut. Ada ramuan seperti itu. Yun Feng meringkuk bibirnya. Dia tahu ramuan transformasi. Itu benar. Itu ramuan transformasi, tapi aku tidak yakin apakah itu efektif pada klan laut. Harus efektif. Ramuan transformasi dapat diterapkan secara luas. Kudengar itu sudah digunakan di antara manusia, tapi jarang digunakan dan muncul di klan laut. Qi Luo menatap Yun Feng dengan keterkejutan di matanya. Jadi, kamu punya ramuan transformasi. Dengan kata lain, jika kita menggunakan ramuan transformasi ini, kita akan bisa menjadi anggota suku klan Phoenix. Luo Teng menatap Yun Feng dengan mata melebar. Ada ramuan ajaib. Itu hanya untuk waktu yang singkat. Akan ada perubahan pada penampilan dan aura kita. Kami tidak akan bisa mempertahankannya terlalu lama. Memang benar aku memiliki ramuan transformasi, tapi aku masih perlu menambahkan sesuatu dari suku klan Phoenix untuk membuat kita menjadi anggota suku klan Phoenix. Itu mudah. Saya akan mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, Luo Teng sudah melesat pergi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Yun Feng terkekeh. Itu akan menyelamatkannya dari masalah dengan anak ini di sisinya. Qi Luo memandang Yun Feng dan bertanya dengan ragu, apakah kamu seorang apoteker? Yun Feng berbohong kecil. Informasinya tidak dapat sepenuhnya diungkapkan. Klan laut juga sangat menyukai ramuan seperti manusia. Meskipun identitasnya sebagai apoteker tingkat Grandmaster berguna di lautan tak berujung, itu juga menyusahkan. Kamu bilang itu hanya untuk waktu yang singkat saat itu. Lalu, apakah Anda memiliki banyak ramuan transformasi? Bisakah kita bertahan sampai kita menemukan lebih banyak informasi dan meninggalkan tempat ini? Tanya Qi Luo ragu-ragu. Yun Feng terkekeh pelan.
Jumlahnya tidak banyak, tapi mereka seharusnya bisa bertahan sampai kita pergi, selama kita cepat. Qi Luo jelas lega. Saya hanya berharap penyelidikan kali ini akan berjalan lancar. Tuan, apakah dia akan curiga jika kita mengekspos ramuan transformasi? Suara Lan Yi muncul di benak Yun Feng, diikuti oleh suara Yao Yao. Jika mereka mengetahui identitas Xiao Feng sebagai apoteker, mereka pasti akan menahan Xiao Feng dan memintanya membuat ramuan untuk mereka. Bab 1435 Nafas Naga 1. Jika mereka berani menahan guru, saya akan membakar mereka sampai mati. Haha, apimu tidak cukup di sini. Biarkan aku yang melakukannya. Saya akan menyetrum mereka. Yun Feng tersenyum. Dia berbalik dan fokus untuk berbicara dengan beberapa hewan ajaib yang dikontrak dengan punggung menghadap Qi Luo. Seharusnya tidak menjadi masalah. Lagi pula, identitas seorang apoteker tidak dapat ditemukan. Bahkan jika dia seorang utusan, akan ada batasan untuk ramalannya. Meskipun dia tahu bahwa aku adalah seorang manusia, dia tidak dapat melihat bahwa aku adalah seorang summoner, bukan? Dalam situasi saat ini, kita hanya bisa melakukan ini, kata Lan Yi. Tuan, apakah Luo Teng akan menjadi masalah? Yun Feng sedikit mengernyit. Luo Teng telah mengejar hal yang tidak dia dapatkan, yang memang membuat Yun Feng sangat frustrasi, tetapi akan ada saat-saat di mana dia membutuhkan Luo Teng di sepanjang jalan. Selain itu, dia sudah mengatakan bahwa tidak ada. Hanya saja Luo Teng tidak mempercayainya dan bersikeras untuk mengikutinya. Yun Feng sama sekali tidak bertanggung jawab. Jika dia ingin mengikutiku, biarkan saja dia. Apakah fragmen peta yang Xiao Feng cari di suatu tempat di bawah tanah seperti terakhir kali? Apakah ada patung batu kuno yang serupa? Suara Yao Yao datang. Yun Feng merenung dengan hati-hati setelah mendengar itu. Itu mungkin, tapi mungkin juga hanya orang duyung yang seperti ini. Jika itu benar-benar di bawah tanah, area yang harus dia cari akan terlalu luas. Itu tidak diketahui. Ayo masuk ke wilayah Klan Phoenix Tribe dan cari tahu lebih dulu. Yun Feng baru saja selesai mentransmisikan pikirannya ketika suara Luo Teng datang dari jauh. Apakah ini baik-baik saja? Luo Teng melintas seperti angin. Setelah sampai di depan Yun Feng, dia membuka tangannya dengan banyak rambut di telapak tangannya. Yun Feng mendongak dan melirik Luo Teng. Beberapa helai rambut sudah cukup, tetapi dia telah meraih segenggam. Pria yang dia tangkap benar-benar sial. Tentu, ini sudah cukup. Yun Feng mengambil rambutnya dan mengeluarkan 3 botol kecil ramuan transformasi, memasukkan rambut ke dalamnya satu persatu. Ramuan transformasi hanya bertahan selama 3 hari. Lebih baik kita bergerak bersama. Qi Luo dan Luo Teng sama-sama mengambilnya. Mereka bertiga meminum ramuan transformasi dan tubuh mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Karakteristik asli mereka dari klan laut perlahan berganti kulit. Lingkaran sisik yang tampak seperti cangkang tumbuh di antara leher dan tulang selangka mereka, menutupinya lapis demi lapis dengan warna-warna cerah. Bagian lainnya tidak banyak berubah. Yun Feng mengulurkan tangan dan menyentuh cincin di lehernya. Rasanya seperti cangkang. Ini kemungkinan besar adalah simbol dari Klan Phoenix Tribe. Qi Luo dan Luo Teng juga menyentuhnya dengan rasa ingin tahu. Aura klan laut mereka bertiga jelas berubah. Aura Klan Phoenix Tribe menyelimuti mereka bertiga dan benar-benar menghapus aura asli mereka. Baiklah, kita bisa masuk sekarang. Yun Feng mengangguk puas. Mereka bertiga memasuki wilayah Klan Phoenix Tribe bersama-sama dan pergi ke pusat kota Klan Phoenix Tribe. Itu adalah tempat di mana garis keturunan kerajaan dari Klan Phoenix Tribe berada. Jika berita tentang peta itu menyebar, keluarga kerajaan dari suku Klan Phoenix pasti akan melakukan sesuatu dan mereka akan tahu kapan mereka sampai di sana. Perjalanannya lancar. Yun Feng dan yang lainnya tidak menarik perhatian. Rupanya, ramuan transformasi memiliki efek terbaik. Yun Feng mengeluarkan finger spiritual jade di tengah jalan dan melihat bahwa titik cahaya kecil Jiao Yun sudah tidak ada lagi di Liontin Giok. Mengetahui bahwa jarak antara mereka sudah terlalu jauh, Yun Feng merasa lega. Para penjaga di kota kerajaan suku Klan Phoenix bahkan lebih ketat daripada di tempat lain. Bahkan anggota Klan Phoenix Tribe harus melalui pemeriksaan ketat saat keluar masuk kota kerajaan, apalagi orang luar. Terlalu merepotkan untuk memasuki kota kerajaan. Anggota Klan Phoenix Tribe dan orang luar memasuki kota kerajaan melalui jalur yang berbeda. Ketika Yun Feng sedang diperiksa,
dia melihat ke atas dan melirik ke arah orang luar di sebelahnya. Setiap orang luar yang memasuki kota kerajaan memiliki dua penjaga bersama mereka. Mereka tidak memiliki kebebasan di kota kerajaan. Keluarga kerajaan dari klan Phoenix Tribe begitu waspada. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi berseru ketika dia melihat adegan orang luar memasuki kota. Untungnya, ada ramuan transformasi, kalau tidak mereka akan sia-sia. Mereka bertiga berhasil memasuki ibu kota. Ibu kotanya sangat luas dan istana kerajaan yang menjulang di kejauhan bahkan lebih megah. Suku klan Phoenix memang pemimpin Laut Barat. Mereka bahkan lebih mengesankan daripada suku Ciwen. Ayo cari tempat untuk menetap dulu. Yun Feng melihat sekeliling. Jalanan di ibu kota sangat rapi. Toko-toko berada di satu jalan dan penginapan berada di jalan lain. Tidak ada bisnis lain di jalan. Sangat nyaman untuk dikelola. Mereka bertiga berjalan ke jalan untuk akomodasi. Banyak penginapan berdiri di jalan. Orang luar tidak diizinkan hidup sendiri. Mereka semua akan diatur di satu tempat setelah memasuki ibu kota, jadi Yun Feng tidak melihat orang luar di sini. Mereka bertiga menemukan tempat tinggal dan berencana keluar untuk mencari informasi lebih lanjut besok. Mereka tidak bisa terburu-buru dalam masalah ini. Jika mereka terlalu terburu-buru, mereka pasti akan menyerahkan diri. Selain itu, fragmen peta itu sangat penting. Keluarga kerajaan dari klan Phoenix Tribe mungkin memblokir berita tersebut. Masih belum diketahui apakah berita tentang pecahan peta itu bisa mengalir keluar dari istana kerajaan. Jika blokade ketat, mereka harus memikirkan cara untuk menghubungi keluarga kerajaan dari klan Phoenix Tribe. Keesokan harinya, mereka bertiga mencari informasi tentang fragmen peta di ibu kota dengan sangat hati-hati. Mereka pergi ke rumah lelang dan banyak tempat ramai, tetapi mereka tidak menemukan apapun. Tidak ada informasi tentang fragmen peta sama sekali. Yun Feng memiliki pemikiran yang sama seperti kemarin. Tidak mungkin tidak ada fragmen peta. Tampaknya anggota keluarga kerajaan dari klan Phoenix Tribe memblokir berita tersebut. Setelah seharian mencari, mereka bertiga mengetahui bahwa keluarga kerajaan Kerang telah melakukan banyak hal baru-baru ini, tetapi tujuan mereka tidak diketahui. Tampaknya anggota klan Phoenix Tribe juga sedang mencari fragmen peta, kata Qi Luo. Jika mereka menemukannya lebih dulu, akan sangat sulit mendapatkannya lagi. Luo Teng sepertinya tidak ada hubungannya dengan dia. Yun Feng tidak terburu-buru. Dia juga menginginkan fragmen peta, tapi itu pasti bukan untuk suku Ciwen. Karena keluarga kerajaan dari suku klan Phoenix sedang melakukan sesuatu, itu kurang lebih dapat membuktikan bahwa mereka mengetahui beberapa informasi tentang fragmen peta. Qi Luo dan Yun Feng saling memandang. Jika mereka ingin menjalin hubungan dengan keluarga kerajaan, mereka tentu harus memiliki kemampuan, tetapi mereka juga harus mengambil risiko yang sangat besar. Jika mereka tidak hati-hati, identitas mereka akan terungkap. Saya seorang utusan. Identitas saya tidak boleh diungkapkan, karena hanya ada satu utusan di setiap suku. Bab 1436 Nafas Naga 2. Yun Feng mengangkat alisnya. Itu tidak salah. Qi Luo juga tidak cukup kuat. Satu-satunya kemampuannya adalah memprediksi sesuatu, dan dia tahu banyak hal. Namun, ini sama sekali tidak masalah bagi anggota keluarga kerajaan. Suku klan Phoenix pasti memiliki seorang utusan. Jika Qi Luo mengungkap kekuatan utusan, identitasnya sebagai orang luar akan segera terungkap. Anggota klan Phoenix Tribe sangat menjanjikan. Anda hanya perlu memikirkan cara untuk mendapatkan janji, kata Qi Luo. Luo Teng mengangkat alisnya dan mengejek, kamu ingin mendorong seseorang keluar saat menemui masalah. Mengapa Anda tidak mendapatkan janji sendiri? Qi Luo tersipu. Yun Feng melirik Luo Teng. Jika kita ingin aman di lautan lain, Qi Luo sangat diperlukan. Luo Teng mendengus jijik dan berbalik tanpa berkata apa-apa lagi. Qi Luo melirik Yun Feng dengan rasa terima kasih. Yun Feng terkekeh. Aku akan mengurus ini. Saya akan menghubungi Anda segera setelah saya membuat kemajuan. Jangan berkeliaran saat aku pergi. Efek ramuan transformasi terbatas. Jika Anda ketahuan, akan ada masalah tanpa akhir di masa depan. Yun Feng meletakkan beberapa botol ramuan transformasi di atas meja. Luo Teng cukup terkejut. Di mana kamu mendapatkan begitu banyak ramuan transformasi? Qi Luo juga sangat terkejut. Yun Feng berkata pada awalnya bahwa tidak banyak ramuan transformasi, tetapi di sepanjang jalan, mereka telah mengambil lebih dari selusin botol ramuan transformasi. Dia masih bisa mengambil lebih banyak.
Berapa banyak lagi yang dia miliki? Yun Feng tersenyum lembut dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Tidak banyak ramuan yang tersisa. Gunakan dengan hemat. Beberapa botol ini seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhanmu. Setelah mempersiapkan segalanya, Yun Feng meninggalkan tempat tinggalnya. Dia masih memiliki banyak ramuan transformasi. Bahkan jika dia tidak memilikinya, dia bisa membuatnya di tempat. Dia hanya memberi Qiluo dan Luo Teng beberapa botol untuk membatasi pergerakan mereka. Qiluo baik-baik saja, tapi Luo Teng, mungkin tidak akan tinggal di sana dengan patuh. Yun Feng tersenyum. Jika anak itu pintar, dia pasti tahu betapa buruknya mendapat masalah di sini. Yun Feng pergi jauh-jauh ke rumah lelang. Beberapa hari yang lalu, dia memberikan perhatian khusus padanya. Hanya ada satu perbedaan antara rumah lelang klan laut dan yang ada di dunia manusia. Ada kolom yang didedikasikan untuk memberikan informasi kepada anggota klan laut yang kuat. Ada hadiah yang diumumkan dari waktu ke waktu. Banyak anggota klan laut menaruh banyak perhatian pada kolom area ini, karena misi hadiahnya menantang tetapi bermanfaat. Yun Feng langsung mengunci matanya pada kolom ini setelah memasuki rumah lelang. Ada banyak orang dari klan laut yang mengecek berita di kolom ini. Sebagian besar dari mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas setelah membacanya. Yun Feng berdiri di belakang dan ada kerumunan kecil anggota klan laut di depan. Beberapa anggota klan laut keluar dari depan dan mereka semua sedih. Apoteker tingkat Grandmaster. Harga ini terlalu tinggi. Ya, ramuan tingkat Grandmaster baik-baik saja, tetapi apoteker. Meskipun hadiahnya sangat bagus, yang merupakan janji dari keluarga kerajaan, tingkat Grandmaster, kita harus mundur. Mendengar bisikan ini, mata hitam Yun Feng tidak bisa membantu tetapi menyala. Dia melangkah maju dan melihat. Ada sebaris kata-kata besar di bagian atas kolom. Permintaan itu sangat sederhana. Mereka hanya membutuhkan apoteker tingkat Grandmaster. Mereka tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang ingin mereka lakukan, dan hadiahnya adalah janji dari keluarga kerajaan dari klan Phoenix Tribe. Apa yang diinginkan Yun Feng juga merupakan janji dari keluarga kerajaan dari suku klan Phoenix. Dia juga seorang apoteker tingkat Grandmaster. Karunia seperti itu dibuat khusus untuknya. Namun, Yun Feng juga mengerti bahwa meskipun apoteker tingkat Grandmaster jarang, mereka dapat ditemukan di lautan tak berujung. Selain itu, sebuah janji mencakup area yang luas. Anda pasti bisa meminta apa saja. Hadiahnya harus dikatakan sangat murah hati. Itu pasti akan menarik banyak orang, dan dia mungkin bukan satu-satunya apoteker tingkat Grandmaster yang mendatangi mereka. Seperti yang diharapkan Yun Feng, setelah dia menemukan orang yang ditunjuk oleh rumah lelang sesuai dengan informasi di dalamnya, dia dibawa ke sebuah ruangan. Dia mendorong pintu terbuka dan masuk, hanya untuk melihat dua orang sudah menunggu di dalam. Mereka bertiga saling memandang dengan mata yang tak terduga. Dibandingkan dengan dua kandidat lainnya, Yun Feng harus dianggap muda. Sangat jarang melihat apoteker Grandmaster muda seperti itu. Kedua lelaki tua itu menilai Yun Feng dengan mata mereka dan kurang lebih tidak mempercayainya. Yun Feng tersenyum ringan dan tidak mengatakan apa-apa. Salah satu lelaki tua itu berkata, "Kamu sangat asing. Apakah kamu tiba-tiba muncul?" Yun Feng mendongak. "Aku butuh sesuatu kali ini, atau aku tidak akan menjadi pusat perhatian." Ekspresi kedua lelaki tua itu sedikit berubah. Mereka meragukan identitas Yun Feng sebagai seorang Grandmaster. Dia hanya seorang gadis muda. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan mereka, yang telah melalui ratusan pertempuran? Pengalaman mereka dalam obat-obatan bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan. Melihat ekspresi mereka berdua, Yun Feng hanya menunduk. Setelah beberapa saat, pintu didorong terbuka dan seorang pemuda jangkung masuk. Melihat kedua lelaki tua itu, dia sedikit tersenyum. Ketika dia melihat Yun Feng, dia jelas terpana. "Kamu juga, apoteker tingkat Grandmaster. Itu sebabnya aku di sini," bisik Yun Feng. Pria muda itu menatap Yun Feng dengan curiga dan tidak mengatakan apa-apa lagi. "Hanya kalian bertiga yang menerima misi di kolom. Silakan datang ke istana raja bersamaku." "Bolehkah aku bertanya mengapa kita pergi ke istana raja?" Kedua lelaki tua itu agak waspada. Jika keluarga kerajaan mengambil kesempatan ini untuk menahan mereka di sana, mereka akan menderita kerugian besar. Kedua lelaki tua itu terpana oleh ejekan acuh tak acuh pemuda itu dan tentu saja tidak bisa menjaga ekspresi mereka. Yun Feng berjalan ke sisi pemuda itu dengan tenang.
Pria muda itu meliriknya. Kamu akan tahu apa yang perlu kamu lakukan setelah memasuki istana raja. Adapun sisanya, saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Silakan. Yun Feng dan dua apoteker lain dari klan laut mengikuti pemuda jangkung itu ke istana raja tanpa halangan apapun. Yun Feng berhati-hati. Sebelum dia memasuki rumah lelang, dia sudah memakai topeng 1000 bayangan dan mengubah wajahnya. Jika sesuatu benar-benar terjadi, dia akan punya jalan keluar. Istana kerajaan itu sangat besar. Keamanan di sepanjang jalan sangat waspada dan ada lapisan penjaga tersembunyi. Bahkan hal terkecil pun akan ditemukan jika berlari masuk, kecuali jika itu benar-benar tidak terlihat. Mereka dibawa sampai ke pintu masuk istana yang indah. Pria muda jangkung itu melambaikan tangannya. Kamu bisa masuk. Kamu akan tahu apa yang perlu kamu lakukan saat kamu masuk. Yun Feng mengangkat alisnya. Kenapa dia begitu misterius? Dua lainnya juga bingung dalam pikiran mereka. Mereka mendorong pintu terbuka dan masuk. Aroma aneh menyerang lubang hidung mereka. Yun Feng segera menahan napas. Aromanya sedikit tersedak. Dua lainnya sudah batuk. Bab 1437 Nafas Naga 3. Apoteker tingkat Grandmaster, selamat datang. Sesosok perlahan berjalan keluar dari ruang dalam. Yun Feng melihat warna merah kabur samar-samar terlihat. Seorang pria yang sangat kurus berjalan keluar. Dia tinggi, tapi tubuhnya terlalu kurus. Dia tidak terlalu berotot, dan dia memiliki kelembutan seorang wanita. Warna cangkang di lehernya merah muda. Warna merah jambu kontras dengan kulit putihnya yang terbuka dan fitur wajahnya yang sangat feminin. Jika pria ini tidak menunjukkan dadanya, Yun Feng pasti akan berpikir bahwa dia adalah seorang wanita. Dia tidak bisa tidak memikirkan Kulanyi ketika dia bertemu dengannya untuk pertama kali. Saat itu, dia menyamar sebagai wanita. Bahkan wanita pun tidak sefeminim yang ada di depannya. Mungkin karena dia dari klan laut, dia membawa sedikit pesona. Pria itu berjalan keluar dan melihat Yun Feng. Kejutan melintas di matanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Karena kamu apoteker tingkat Grandmaster, seharusnya mudah bagimu untuk membuat ramuan tingkat Grandmaster. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Dua lelaki tua lainnya berkata, tentu saja. Ada perbedaan antara ramuan tingkat Grandmaster. Kesulitannya berbeda dan peluang keberhasilannya juga berbeda. Pria itu mengangguk. Aku masih ingin memverifikasi identitasmu sebagai Grandmaster. Tentu saja. Yang mulia, apakah Anda ingin kami membuat ramuan Grandmaster di tempat? Namun, kami membutuhkan beberapa peralatan. Pria itu terkekeh dan dengan lembut mengusap lingkaran kerang di lehernya dengan tangannya. Alisnya sedikit bergerak. Peralatan tentu tidak akan menjadi masalah. Aku hanya berharap kalian bertiga tidak membiarkan harapanku sia-sia lagi. Pria itu mengangkat lengannya dengan lembut dan tirai pasir tipis segera terangkat. Meja kerja farmasi muncul dengan semua alat di atasnya. Teman-teman, kamu bisa mulai. Yun Feng menurunkan matanya. Dia pasti tidak akan mengambil tempat pertama. Dua lelaki tua lainnya saling memandang. Salah satu dari mereka berjalan maju dan mulai membuat obat. Pria itu memperhatikan gerakan pria tua itu dengan mata berbinar. Yun Feng mendongak. Kedua lelaki tua ini cukup kuat. Klan laut tampaknya jauh lebih cepat dalam membuat obat daripada manusia. Yang pertama berhasil. Pria itu tersenyum puas. Orang tua kedua naik dan juga berhasil. Senyum pria itu semakin lebar. Hanya Yun Feng yang tersisa. Sekarang giliranmu. Pria itu menatap Yun Feng. Yun Feng melirik meja kerja. Saya membutuhkan lingkungan yang terisolasi. Pria itu mengangkat alisnya. Dua apoteker lainnya juga sama. Gadis kecil ini punya banyak permintaan. Tidak apa-apa. Tentu, selama Anda berhasil. Pria itu melambaikan tangannya. Yun Feng berjalan ke meja kerja dan pria itu menyapukan jarinya. Tirai tebal jatuh begitu saja. Dua apoteker lainnya mengerutkan bibir tidak setuju saat melihat ini. Orang-orang muda sangat sombong dan tidak sabar. Berbeda dengan dua apoteker pertama, Yun Feng sangat pendiam saat membuat ramuan. Dua orang pertama membuat suara botol bertabrakan dari waktu ke waktu, tetapi Yun Feng tidak melakukan apa-apa. Pria itu dan kedua apoteker itu sama-sama bingung. Pria itu mengetukkan jarinya dengan lembut di tangannya dan melihat ke tirai tebal dengan matanya, seolah dia ingin melihat melalui tirai untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Dia masih sangat muda. Apakah dia benar-benar seorang apoteker tingkat Grandmaster?
Mereka bertiga menunggu dengan sabar dengan tatapan ragu. Setelah beberapa saat, tirai tebal diangkat oleh Yun Feng. Yun Feng berjalan keluar dengan botol di tangannya yang berisi cairan yang sangat murni. Mata kedua lelaki tua itu berbinar ketika mereka melihat itu. Dia benar-benar berhasil. Pria itu mengangkat alisnya ketika dia melihat itu. Jelas bahwa dia cukup terkejut bahwa Yun Feng bisa berhasil. Kamu benar-benar apoteker tingkat Grandmaster. Saya sangat puas dengan ini. Apa yang akan Anda lakukan selanjutnya sangat sederhana. Pria itu berjalan keluar. Yun Feng dan kedua lelaki tua itu mengikutinya. Mereka zigzag sampai ke tempat tersembunyi. Para penjaga di sini bahkan lebih ketat. Bahkan dengan pria yang memimpin, mereka tahu bahwa para penjaga curiga dan waspada. Pria itu mendorong pintu terbuka dan masuk. Yun Feng memperhatikan bau ramuan yang sangat kuat, bercampur dengan bau banyak tumbuhan. Wajah kedua lelaki tua itu juga menjadi gelap saat mencium bau ini. Mereka kurang lebih memiliki beberapa tebakan di benak mereka. Ruangan itu dikelilingi dupa dan bau tumbuhan juga menyebar di dupa. Tempat tidur di dalamnya ditutupi oleh tirai. Yun Feng tidak bisa melihat situasi di dalam dengan jelas, tapi dia tahu ada seseorang yang terbaring di dalam. Pria itu berjalan ke tirai dan tidak mengangkatnya. Sembuhkan dia. Jika ada di antara kalian yang bisa menyembuhkannya, kalian bisa mendapatkan janji apapun. Bisakah aku melihat-lihat dulu? Kedua lelaki tua itu tampak bersemangat untuk mencoba. Pria itu mengangguk dan berdiri di depan tirai tempat tidur tanpa pergi. Kedua lelaki tua itu melangkah maju dan mengangkat tirai, ekspresi mereka sedikit berubah. Yun Feng tidak bisa melihat dengan jelas. Dia hanya tahu bahwa kedua lelaki tua itu menggelengkan kepala setelah meletakkan tirai. Ini, aku khawatir itu bukan sesuatu yang bisa dipecahkan oleh ramuan. Pria itu mengatupkan bibirnya dengan erat dan kekecewaan serta kemarahan muncul di matanya, tetapi pada akhirnya dia menekannya. Dia melirik Yun Feng. Bagaimana denganmu? Apakah Anda ingin datang dan melihat-lihat? Kedua lelaki tua itu pergi dengan tatapan tak berdaya. Jika mereka tidak bisa berbuat apa-apa, apa yang bisa dilakukan gadis muda seperti itu? Namun, Yun Feng adalah satu-satunya harapan di mata pria itu sekarang. Yun Feng melihat kilau di mata pria itu. Dia menurunkan matanya dan mengangkat tirai tempat tidur, melihat pemandangan di tempat tidur. Tubuhnya yang begitu kurus hingga hanya tinggal tulang belulang. Yun Feng hanya perlu satu pandangan untuk mengetahui bagaimana tulang klam Phoenix Tribe didistribusikan, karena pola tulang di tempat tidur sudah sangat jelas. Hanya ada sedikit nafas di wajah gelap itu, atau itu akan menjadi mayat. Bahkan Life Potion tidak bisa menyelamatkan mayat yang akan mati ini. Nafas naga. Yun Feng terkejut. Jika ada nafas naga di dalam tubuhnya, itu sudah cukup baik baginya untuk bertahan sampai sekarang. Seberapa mendominasi nafas naga? Bagaimana orang ini bisa mentolerir nafas naga? Namun, mengapa nafas naga muncul di lautan tak berujung? Mungkin, Paman Genit ada di sini. Dengan cara ini, aku tidak akan bisa menyelidiki dengan jelas. Biarkan aku keluar. Yun Feng mendongak dan bertemu dengan tatapan pria itu. Beri aku ruang mandiri. Apakah kamu percaya diri? Nada pria itu agak goyah. Yun Feng berkata, saya tidak sepenuhnya percaya diri. Ini satu-satunya kesempatanmu. Jika Anda menunda lebih lama lagi, dia akan mati cepat atau lambat. Bab 1438 Nafas Naga 4. Pria itu menggertakkan giginya begitu keras hingga mengeluarkan suara berderit. Pada akhirnya, dia harus berkompromi. Baiklah, jika kamu menyembuhkannya, semuanya akan baik-baik saja, tetapi jika dia terluka karena kesalahanmu, aku tidak akan melepaskanmu. Pria itu berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Kedua lelaki tua itu juga dibawa keluar, tetapi keterkejutan di wajah mereka sudah tak terlukiskan. Setelah semua orang mundur, Yun Feng menunggu dengan sabar untuk sementara waktu. Setelah memastikan bahwa pria itu benar-benar telah pergi, cahaya ungu cincin kontrak menyala dan Erlei muncul dari cincin kontrak. Begitu dia muncul, Erlei berkata dengan tegas, benar. Itu memang nafas naga. Petik 2. Apakah itu Paman Genit? Tanya Yun Feng, tapi Erlei menggelengkan kepalanya. Jika itu adalah aura naga emas Ao Jin, dia pasti sudah mati di tempat. Bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang? Mungkin seseorang dari naga datang ke lautan tak berujung. Yun Feng mengerutkan kening. Mengapa naga datang ke lautan tak berujung?
Apakah Paman Genit meminta mereka untuk datang, atau apakah naga merah dan naga hitam? Yun Feng merenungkan secara diam-diam. Erlei juga mengerutkan kening. Nafas naga ini berbeda dengan nafas naga biasa. Mata hitam Yun Feng cerah. Erlei memiliki garis keturunan naga iblis kuno di tubuhnya. Nafas naga yang dia rasakan mungkin bukan nafas naga dari naga saat ini, tapi nafas naga dari naga iblis kuno. Memikirkan hal ini, Yun Feng melirik anggota klan Phoenix Tribe di tempat tidur. Apa sebenarnya statusnya di klan Phoenix Tribe? Raja, atau orang lain? Ada napas naga di tubuhnya. Anggota klan Phoenix Tribe tidak mengetahuinya, jadi pasti tidak mungkin bagi mereka untuk mengetahui di mana pria ini berada. Kemungkinan besar berasal dari daerah di mana naga iblis kuno berada. Erlei, apakah auranya mirip denganmu? Yun Feng bertanya. Erlei mengerutkan kening dan merasakan dengan hati-hati. Memang agak mirip. Aura di tubuhnya sebenarnya sangat lemah. Aku bahkan bisa menyedotnya. Senyum di sudut mulut Yun Feng melebar. Sangat bagus. Dia memiliki chip tawar yang sangat penting. Nafas naga ini mengandung banyak hal. Tampaknya anggota klan Phoenix Tribe memang memiliki informasi yang sangat penting tentang fragmen peta tersebut. Jika dia menyembuhkannya dan meminta informasinya, kemungkinan besar dia akan menjadi duri di sisi klan Phoenix Tribe. Mata hitamnya sedikit menggelap. Dia hanya bisa menjadi picik sekarang. Dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari pria ini. Bisakah kamu membangunkannya dengan menyerap sebagian nafas naga terlebih dahulu? Erlei mengangguk. Suku klan Phoenix terlalu lemah. Nafas naga yang begitu lemah menyiksanya hingga seperti ini. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Siapa yang bisa sekuat Erlei? Dia memiliki garis keturunan naga Vien kuno di tubuhnya. Dia mungkin sama langkahnya dengan Paman Genit. Naga emas dan naga Vien kuno semuanya luar biasa. Erlei mengangkat tangannya dan langsung memanggil bola elemen petir. Tubuh anggota klan Phoenix Tribe langsung diselimuti elemen petir. Melihat ular perak yang berputar dengan gila-gilaan ini, Yun Feng sedikit khawatir Erlei mungkin secara tidak sengaja memanggang pria ini. Setelah ular perak menutupi tubuhnya, Erlei mengepalkan tinjunya dan elemen petir ungu langsung menutupi seluruh tubuh pria itu di sepanjang telapak tangannya, lalu menariknya dengan ganas. Yun Feng melihat aura ungu hitam agresif yang luar biasa perlahan keluar dari tubuh pria itu. Ketika mencapai telapak tangan Erlei, itu langsung tersedot ke dalam tubuhnya. Apakah kamu akan baik-baik saja setelah menyerap aura ini? Yun Feng agak khawatir, tapi Erlei tertawa terbahak-bahak. Jangan khawatir. Bagaimana bisa sesuatu terjadi padaku? Napasnya panjang. Erlei menyerapnya sebentar dan tiba-tiba berhenti. Masih ada bagian yang tersisa di tubuh pria ini. Klan di tempat tidur, yang akan mati, perlahan terbangun saat ini. Ketika dia membuka matanya, pandangannya sangat kabur dan dia sama sekali tidak bisa melihat siapa yang ada di depannya. Apakah kamu mendapatkan sesuatu? Yun Feng merendahkan suaranya dan bertanya. Pria yang berbaring di tempat tidur perlahan berkata, aku menemukan sesuatu. Ada senyuman di mata hitam Yun Feng saat dia dengan cerdik menginterogasi pria itu. Setelah mendengar kata-kata intermiten pria itu, Yun Feng berdiri dengan puas. Hisap semua nafas naga di tubuhnya. Berapa lama dia tidak sadarkan diri? Erlei mencibir. Dengan tubuhnya yang lemah, tidak masuk akal jika dia tidak pingsan selama beberapa bulan. Itu sempurna. Beberapa bulan sudah cukup baginya untuk menemukan tempat yang dibicarakan pria ini. Serap semua aura di tubuhnya. Begitu Yun Feng mengatakan itu, Erlei meremas tangannya dengan keras dan menarik keras dengan elemen petir. Aura ungu hitam di dalam tubuh pria itu semuanya ditarik keluar dan masuk ke tubuh Erlei. Tubuh pria di tempat tidur itu langsung berkedut, tetapi wajahnya yang gelap jauh lebih baik. Tanpa nafas naga di tubuhnya, pria ini bisa dikatakan selamat. Erlei kembali ke cincin kontrak. Yun Feng sedikit menepuk pakaian di tubuhnya dan tidak terburu-buru untuk keluar. Sebaliknya, dia tinggal di kamar untuk waktu yang lama sebelum dia bangun dan perlahan membuka pintu. Apakah kamu punya solusi? Pria itu segera mendatangi Yun Feng saat melihatnya. Yun Feng berkata dengan sungguh-sungguh, lukanya memang sangat serius. Ramuan normal tidak bekerja padanya. Saya sudah mencobanya berkali-kali, tapi untungnya, saya tahu formula ramuan yang bisa meredakan gejalanya saat ini. Saya memberinya sebotol dan itu memang efektif. Pria itu segera masuk dan keluar lagi setelah beberapa saat.
Apakah hanya ada satu botol ramuan? Bisakah Anda memberi saya formula itu? Tentu saja, Anda tidak akan rugi. Pria itu mengangguk. Aku ingin tahu janji apa yang kamu inginkan. Yun Feng merenung untuk waktu yang lama. Pria itu menunggu dengan sabar. Yun Feng terkekeh. Saya menginginkan terlalu banyak hal. Aku tidak tahu harus memilih yang mana. Pria itu hanya bisa menghela nafas lega setelah mendengar ini. Jika Anda belum memikirkannya, pikirkan baik-baik. Janji ini akan selalu berlaku. Yun Feng mengangguk. Itu bagus. Jika saya memikirkannya, saya pasti akan mengusulkannya. Aku bertanya-tanya, dari siapa aku harus memintanya? Pria itu terkekeh dan memasang senyum di fitur wajahnya yang feminin. Katakan saja bahwa kamu perlu berbicara dengan putra mahkota. Mereka pasti akan membawamu masuk.